Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin wa ba'd. Para ummahat dan akhwat sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini insyaallah kita ingin bahas tentang hikmah dari musibah. Musibah itu penting sekali, sehingga seorang muslim itu harus memandang bahwa musibah itu bermanfaat. Kok bisa? Iya. Ibu-ibu bayangkan, kalau orang-orang kafir itu melihat anak itu nikmat apa musibah? Hah? Orang-orang barat itu melihat anak itu nikmat apa musibah? Enggak, itu orang Indonesia. Orang Indonesia itu merasakan anak itu nikmat. Anak itu aset, anak itu investasi. Tapi mereka menganggap bahwa anak itu musibah. Membuat kebebasan mereka jadi terganggu. Mereka harus menafkahi anak. Kebebasan mereka yang biasa bebas seenaknya akhirnya diganggu oleh adanya anak. Semakin banyak anak semakin mengganggu. Sehingga jumlah penduduk mereka itu cenderung bukan naik malah berkurang. Nah, pertanyaan yang kedua. Orang tua jompo itu nikmat apa musibah buat keluarganya? Ya. Gimana nih ibu-ibu? Jadi adanya orang tua jompo di rumah kita ini, di rumah kita, di keluarga kita, itu nikmat apa musibah? Nikmat, benar nih. Kan gitu. Orang yang melihatnya seperti orang barat, maka orang tua jompo dimasukin kemana? Panti asuhan, panti jompo. Tapi orang Indonesia nggak mau masukin orang tua mereka ke panti jompo. Sehingga jumlahnya tidak banyak yang di panti jompo. Banyaknya di rumah-rumah orang. Iya itu tidak. Jadi ini beda apa? Beda perspektif. Ya atau tidak? Beda cara memandang. Beda cara melihat. Para sahabat radhiyallahu anhum, kalau lama tidak mengalami musibah, menangis. Loh, kok heran? Bisa. Loh, itu kenyataannya. Mereka itu kalau lama tidak mengalami musibah, menangis. Kenapa? Nah, ini yang mau kita jawab. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah kasih musibah dia. Allah uji dia. Kenapa? Nah, di sini kita tahu ibu-ibu suka nyuci kan? Nah,
Bersih mana nyuci pakai tangan sama nyuci pakai mesin cuci? Betul nih. Bisa banyak mana nyuci pakai tangan sama mesin cuci? Mesin cuci, ya kan? Nah, di sini kita lihat bahwa musibah itu mesin cuci. Musibah itu mesin cuci. Nah, kalau kita itu istighfar, kita taubat, itu kayak nyuci pakai tangan. Ya. Tapi kalau kita mengalami musibah, itu kayak mencuci pakai mesin cuci. Ya atau tidak? Jadi dua-duanya diperlukan atau tidak? Satu aja dah, tangan aja. Hah? Atau dua-duanya diperlukan. Cuci pakai tangan dan cuci juga pakai mesin cuci. Ya atau tidak? Perlu dua-duanya kan Ibu? Nah, sama. Sama. Di dalam hidup ini kita banyak berbuat dosa. Ada yang kita tahu, ada yang kita tidak tahu. Ada yang kita sadari, ada yang kita tidak sadari. Ada yang kita ingat, ada yang kita lupa. Iya kan? Nah, umumnya kita kalau istighfar, kalau bertobat itu dari hal-hal yang kita ingat. Dari yang kita sadar, dari yang kita tahu. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang kita tidak tahu? Banyak mana dosa yang kita tahu sama dosa yang kita tidak tahu? Kok pertanyaannya jadi sulit? Ibu-ibu dosa makai matanya nih, kita perinci nih. Dosa makai mata. Banyak melihat yang haram-haram. Iya apa enggak? Banyak makai telinga, banyak mendengar yang haram-haram. Lidah, banyak bicara yang haram-haram. Iya atau tidak? Terus dengan fikiran, banyak berpikir, banyak berencana, banyak berkhayal yang haram-haram, yang dosa-dosa. Begitu juga tangan kita banyak merenggut, mengambil, melakukan yang haram-haram. Kaki kita juga banyak melakukan langkah-langkah yang haram ke tempat-tempat yang haram. Kalau kita kalkulasi, kita tumpuk-tumpuk, yang kita tahu sama yang kita tidak tahu banyak mana, Bu? Banyak yang kita tidak tahu. Banyak mana yang kita sadari sama yang kita tidak sadari. Banyak mana yang kita ingat sama yang kita tidak ingat. Nah, perlu mesin cuci apa enggak? Nah, ini mesin cucinya. Mesin cucinya musibah. Sehingga musibah itu harus dinikmati. Harus dinikmati. Ya. Bisa enggak seseorang di hadapan musibah tersenyum? Lah Ustaz, ini aneh-aneh aja. Masa ada orang di depan musibah tersenyum? Bisa enggak? Bisa. Bisa enggak? Ini jawabannya apa ini? Saya kok bingung. Bisa enggak seseorang di hadapan musibah tersenyum? Terpaksa. Coba gini, saya analogikan begini. Ibu-ibu punya sepeda butut nih. Sepeda butut, sepeda jelek. 100.000 aja belum tentu orang mau beli. Terus ada orang datang. Bu, nih saya sudah belikan Alphard nih. Baru keluar dari dealer nih, belum balik nama, belum keluar, belum terbit. Nanti saya namakan ibu. Nah, tapi sepeda bututnya tolong sedekahkan kepada fulan. Mau nggak disedekahin? Mau. Nah terus saat kita melepaskan sepeda butut itu, melihat Alphard, kita tersenyum apa enggak? Nah gitu ngelihat musibah. Bisa enggak ngelihat musibah kayak gitu? Ini musibah ini manfaat banget buat saya. Ya, kayak kita ngelihat Alphard ini. Kayak kita ngelihat Alphard saat kita lepas nih sepeda butut nih. Cuman sepeda butut doang. Tuh gantinya tuh. Itu. Begitu juga kita.
Kita ini banyak dosa. Kita mau lepasin nih dosa-dosa kita. Kita udah tahu, kita udah sadar kalau istighfar sama taubat doang nggak menyelesaikan masalah. Banyak yang harus dicuci pakai musibah. Nah Allah datangkan musibah itu. Ya itu tidak. Lebih lagi, musibah itu bukan cuma buat mencuci dosa dan maksiat kita. Tapi mengangkat derajat. Kita semakin dekat dengan Allah. Semakin mulia, semakin dikabulkan doa kita. Iya itu tidak. Bisa dimengerti nggak nih ibu-ibu? Jadi bisa nggak ibu-ibu senyum di musibah? Bisa ya? Jadi yang jadi masalah itu persepsi kita. Persepsi kita. Cara kita melihat nih gimana? Saya sudah contohkan di awal. Anak. Anak itu buat kita nikmat. Tapi buat orang barat itu musibah. Ya, orang tua jompo buat kita nikmat. Penghangat rumah. Ya apa enggak? Berasa ada yang mempersatukan. Ada yang kita kita jadikan tujuan, semua pada datang karena ada orang tua. Ya atau tidak? Begitu orang tua kita meninggal, kering, sepi. Ya atau tidak? Nah, kan itu masalah apa Bu? Masalah perspektif. Masalah bagaimana kita memotret. Iya apa enggak? Kalau orang motret itu kan ngambil angle. Ini kamera yang ini diarahin ke sini, kamera yang ini diarahin ke sana. Itu kan ngambil angle itu, ya. Menyoroti yang mana ini angle-nya? Mau dari atas, apa dari samping, apa dari depan, apa dari belakang, itu namanya mengambil angle. Secara umum namanya itu mengambil perspektif, cara melihat sesuatu. Jadi kita sama orang barat itu bedanya apa? Bedanya perspektif. Angle kita, cara kita melihat. Ini arah kita ini beda sama mereka. Ya atau tidak? Bisa ditangkap ya pelajarannya. Nah, sehingga kita harus yakin bahwa musibah itu banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Jadi jangan sebaliknya dengan musibah kita jadi putus asa, mau bunuh diri, malah kita nyari kambing hitam, ya kan? Itu kan salah semuanya, itu cara perspektif yang salah. Ya kan Bu? Ya. Ujian itu bisa baik, bisa buruk. Ibu kalau lagi dikasih yang enak-enak, lagi diuji apa enggak? Lagi diuji. Ujian dengan kenikmatan. Ibu lagi sakit, ujian juga. Ujian dengan keburukan, sesuatu yang kita tidak suka. Iya atau tidak? Jadi nikmat itu ujian, kemudian musibah itu ujian. Sama. Jadi dua-duanya itu harus dilihat sebagai ujian. Karena memang dunia ini isinya cuma satu materi saja, yaitu ujian. Kenapa kita ada di dunia ini? Ya, kita sedang berada di ruang ujian. Makanya Allah meletakkan apa di sini? Di sini? Malaikat, Raqib dan Atid. Yang pekerjaannya apa Bu? Mencatat amal baik dan amal buruk. Kenapa? Ya karena memang setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, sampai mati kita sedang diuji. Nah, kita lihat di surat Al-A'raf ayat 168.
qatta'nahum fil ardi umama. Dan kami patah-patahkan para manusia itu menjadi umat-umat. Ya atau tidak? Manusia itu satu apa sekelompok-sekelompok? Sekelompok-sekelompok. Ada suku-suku, ada bangsa-bangsa, ada agama-agama dan seterusnya. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Di antara para manusia ada orang-orang yang saleh, namun ada pula orang-orang yang tidak saleh. Ya atau tidak? Banyak mana yang saleh sama yang tidak saleh? Kenapa kok banyak yang tidak saleh? Kenapa Bu? Karena tertipu oleh dunia. Disangka dunia ini tempatnya hiburan. Disangkanya dunia ini tempatnya hura-hura. Tempatnya bersenang-senang. Tidak sadar kalau dunia ini ruang ujian. Berarti tertipu atau tidak? Tertipu. Jadi kayak gini Bu, kayak gini. Coba ibu-ibu nggak dikasih tahu kalau di masjid ini akan ada ujian. Pengumumannya katanya pengajian. Datang-datang di sini dibagiin kertas isi. Ujian Bu sekarang Bu. Loh kok ujian sih? Tertipu atau tidak ibu-ibu? Ngomong dong biar saya belajar dulu ya kan? Sehingga saya menghadapi ujian itu dengan kesiapan. Bukan dadakan begini. Ya atau tidak? Nah. Itu orang-orang yang gak sadar kalau dunia ini ujian. Ruang ujian. Tertipu atau tidak? Tertipu. Tertipu oleh siapa? Oleh dunia. Dunia ini seolah-olah gemerlapan. Dunia ini seolah-olah menyenangkan. Ya atau tidak? Itu tampilan-tampilan dunia. Sehingga kalau kita ditanya, mana yang lebih indah, realita, kenyataan, dibandingkan dengan harapan? Mana yang lebih indah? Ibu-ibu yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup di dunia ini, yani pada waktu mengharapkan sama kenyataan yang didapati, indah mana? Harapan, ya kan? Katanya bakal gini, kenyataannya cuma begini, ya kan? Terus menerus kita ngomongnya kayak gitu. Iya. Katanya kalau jadi sarjana tuh enak. Saya udah capek-capek kuliah jadi sarjana, biasa-biasa aja. Katanya kalau orang itu punya mobil enak. Setelah saya punya, biasa-biasa saja. Ya atau tidak? Katanya orang kalau punya rumah enak. Begitu saya punya rumah, biasa-biasa saja. Ya atau tidak? Nah itu watak dunia kayak gini. Karakternya dunia itu kayak gini. Harapannya lebih indah dari kenyataannya. Jadi kita ditipu terus atau tidak oleh dunia ini? Ditipu terus. Tapi nggak kapok-kapok gitu. Ada yang kapok nggak Bu? Nggak ada ya. Nggak ada yang kapok. Orang ditipu terus kok nggak kapok sih? Nah, jadi kita lihat di sini. Kenapa ada orang soleh? Kenapa ada orang tidak soleh? Orang soleh itu orang yang sadar kalau dirinya sedang diuji, bahwa ruangan dunia ini semua isinya ujian. Nikmatnya, musibahnya, sakitnya, sehatnya, semuanya adalah ujian. Ya kan? Itu sadar dia hadapi. Maka dia bisa jadi orang soleh. Tapi yang tidak mengerti ini, disangkanya dunia ini tempat bersenang-senang, tempatnya hiburan, tempatnya berenak-enak, tempatnya foya-foya, jor-joran. Maka mereka itu bisa jadi orang soleh atau tidak?
Gimana caranya jadi orang saleh? Orang tidak sadar kok. Bisa jadi tiap hari mabuk arak atau mabuk ambisi, iya kan? Ada orang tergila-gila oleh harapannya. Bahkan harapannya sudah sampai di level ambisi, iya kan? Sampai tergila-gila dengan dunia ini. Mabuk dengan dunia ini, ya kan? Sampai siap membunuh siapapun untuk dunia ini, ya kan? Banyak nggak orang yang kayak gitu, Bu? Siap berbohong untuk dunia, sombong untuk dunia, menyepelekan orang untuk dunia, menyiksa orang untuk dunia, membunuh orang untuk dunia. Banyak apa enggak orang kayak gitu? Ibu-ibu enggak kan ya? Ibu-ibu enggak kan? Nah, jadi kita lihat di sini. Ini. Jadi kenyataannya banyak orang yang di dunia ini tertipu oleh dunia ini. Maka Allah ingatkan, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan dan dengan keburukan-keburukan. Apa harapannya dengan ujian itu? Harapannya mereka itu kembali. Sehingga kalau kita mendengar musibah, kita bilang apa, Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Dan kita ini sedang kembali kepada Allah. Nah, itu orang soleh. Orang yang sadar kalau dunia ini adalah ujian. Jadi bisa dimengerti nih ayat ini. Bahwa ayat ini sedang menggambarkan kepada kita bahwa hidup ini semuanya adalah ujian. Baiknya ujian, buruknya ujian. Nikmatnya ujian, musibahnya ujian. Jadi tidak ada stop dari ujian, itu tidak ada. Cuman ganti model ujian aja. Ujian sakit selesai, ujian sehat. Ujian sehat selesai, sakit. Ya kan? Ujian punya duit, ujian nggak punya duit. Ujian nggak punya hutang, ujian punya hutang. Ya itu tidak. Ganti-ganti. Seperti itu. Kemudian, kita perhatikan lagi surat Al-Ankabut ayat 3. Surat Al-Ankabut ayat 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah para manusia itu menyangka bahwa mereka itu akan dibiarkan berkata amanna, kami telah beriman. Wahum la yuftanun, dan mereka tidak akan diuji. Apakah manusia menyangka begitu? Itu orang yang menyangka begitu berarti orang yang tertipu oleh dunia ini. Karena orang yang sadar, tahu betul bahwa kalau seseorang itu sudah ngomong asyhadu an la ilaha illallah, sudah menyatakan iman, di mana iman itu ada di dalam jiwa, diucapkan dengan persaksian, dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, maka kalau seseorang itu sudah menyatakan iman, maka ujian pun datang bertubi-tubi. Ya atau tidak? Semakin tinggi iman seseorang, semakin naik tingkat ujiannya. Jadi kalau tingkat ujian itu dinaikkan, semakin baik apa semakin buruk? Jawab dong yang tegas, yang jelas. Kalau orang itu tingkat ujiannya tambah sulit, itu artinya imannya semakin tinggi. Kalau orang itu imannya semakin tinggi, ujiannya semakin berat.
Itu adil Allah. Allah tidak akan menguji orang Islam, muslimin, kecuali sesuai dengan kadar imannya. Karena kalau orang tidak beriman dikasih ujian artinya diazab. Ya itu tidak. Kalau orang tidak beriman dikasih musibah, itu artinya sedang diazab. Tapi kalau orang beriman dikasih musibah, itu artinya sedang Allah cuci dosanya dan Allah naikkan pangkatnya. Jelas atau tidak? Jelas. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami telah uji orang-orang sebelum mereka dari zaman Nabi Adam terus sampai siapapun sebelum kita. Selalu terus ujian demi ujian datang. Untuk apa adanya ujian? Untuk Allah pastikan siapa yang benar ungkapan imannya dan siapa yang berdusta dengan ungkapan imannya. Cuman KTP-nya doang yang tertulis Islam. Padahal tidak. Allah buktikan gimana caranya? Ya dikasih ujian. Dia itu emas betulan atau imitasi. Ya kan? Harus diuji atau tidak, Bu? Harus diuji. Ya, jadi terpahami nih ayat ini nih. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ya, jelaskan Bu. Nah, jadi ujian itu akan terjadi terus. Jangan pernah berpikir bahwa akan berhenti dari ujian. Selama ada di dunia, selama itu pula kita akan mengalami ujian. Sehingga yang harus disiapkan itu adalah iman kita. Karena iman kita itulah yang membuat kita siap. Yang membuat mental kita kuat. Sakit siap dihadapi. Kita sadar betul bahwa dengan sakit ini insya Allah banyak hikmahnya. Banyak manfaat yang saya dapat. Ini artinya Allah sedang mencintai saya. Buktinya apa? Ini buktinya saya dikasih sakit. Saya dikasih musibah. Orang yang tidak pernah sakit itu justru orang yang lagi mengalami istidraj. Sedang diuluri uluran jebakan. Sedang diuluri dengan uluran jebakan. Ikan itu kalau dipancing, pancingnya jangan buru-buru ditarik. Jadi kalau kita masang umpan dipancing, kita lempar, kemudian dimakan sama ikan. Kalau buru-buru kita ambil, paling pancingnya akan merobek mulutnya. Lepas. Tapi kalau ikan itu sudah menelannya, sudah masuk ke perut, tarik, akan lepas atau tidak pancingnya? Tidak. Itu istidraj. Jadi kalau seseorang itu baru sekedar mabuk sekali, bisa bertaubat. Tapi kalau seseorang itu sudah kecanduan, gampang bertobat? Sulit. Ya atau tidak? Nah itu. Sehingga kalau ada orang bersenang-senang, yakni dia merasa senang, padahal hidupnya jadi pelacur. Itu istidraj. Itu istidraj. Seseorang kafir tapi kekayaannya berlimpah. Kafir tapi kekayaannya berlimpah. Itu istidraj.
Ini orang kerjanya korupsi, nipu, tapi kaya raya. Itu istidraj. Kita jangan melihat itu dengan pandangan yang salah. Enak loh, banyak duitnya. Jangan. Itu jebakan, itu datang dari Allah. Sehingga dia sulit untuk melepasnya. Kemudian kita pun memperhatikan surat Al-Baqarah ayat 157. Surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan pasti kami akan menguji kalian. Jadi ujian itu pasti. Ujian itu bukan berarti seseorang diuji dengan ujian yang berat, yang melebihi kadar imannya. Tidak. Ujian itu sekedar sesuatu. Bisyai'in, dengan sesuatu. Minal khauf, ada ujian berupa rasa takut. Wal ju', ada ujian berupa rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfus, kehilangan harta, kehilangan nyawa. Saudara kita meninggal. Itu uang terbakar. Itu rumah hancur, runtuh. Kita kehilangan, kekurangan harta. Wasamarat, kita kekurangan buah-buahan. Musim kemarau kepanjangan. Atau kita diboikot oleh negara pengekspor kepada kita buah-buahan misalnya. Jadi kalau Amerika tidak mengirim kacang kedelai, kira-kira kita makan tempe apa enggak? Hah? Abu? Ini saya nanya serius nih. Kita kan tiap hari makannya tempe. Kira-kira kalau Amerika memboikot kita, nggak mau ngirim tempe, apa nggak mau ngirim kacang keledai apa kedelai? Nah itu kira-kira ada tempe apa di negeri kita? Yakini tidak ada. Kenapa? Untuk tempe dibutuhkan kacang kedelai yang besar-besar. Sedangkan kacang kedelainya negeri kita itu kecil-kecil. Tidak cocok buat tempe. Sehingga tempe kita kan bagus-bagus kan, cakep-cakep. Besar-besar kacangnya, iya atau tidak? Nah itu. Jadi gak makan tempe, hati-hati loh. Kita bilang enggak, saya enggak takut. Kita bilang saya enggak takut. Saya siap berhadapan dengan musibah. Kenapa? Ya ini hidup. Ini resiko. Saya sudah menyatakan amantu billah, asyhadu an la ilaha illallah. Resikonya akan menghadapi ujian. Ujiannya apapun, saya tidak pernah minta ujian. Tapi saya siap dan harus siap setiap saat untuk mengalami ujian. Kita tidak tahu kapan sakit, kapan mati, kapan pilihan Allah musibah yang akan menimpa kita. Kita nggak tahu. Dan Allah bilang, wabashiris sabirin. Dan beritakan berita gembira buat orang-orang yang sabar. Sehingga orang beriman yang sadar, kalau dirinya sedang diuji, bisa sabar. Ya atau tidak? Kalau orang yang tidak sadar, kalau dirinya sedang diuji, tidak sabar. Kalau ibu-ibu tahu-tahu disuruh berdiri menunggu, tidak dikasih tahu untuk menunggu, apa yang saya tunggu, gak jelas, bisa sabar apa enggak? Bisa?
Tidak bisa, berat. Tapi kalau ibu-ibu tahu, ibu-ibu lagi sakit apa, dokternya ini, ternyata nomornya 67. Aduh, nunggu antrian 67 orang. Tapi yakin banget kita nih, insya Allah ini, dokter ini cocok, ini bisa nyembuhin, bisa ngobatin penyakit saya. Mau nggak nunggu? Mau sabar? Nah itu. Jadi sabar itu butuh ilmu atau tidak? Jadi kita harus tahu kenapa saya harus sabar. Karena ada manfaat besar. Kayak contohnya tadi. Seseorang tahu-tahu, sepeda butut kamu kasihkan tuh ke dia. Ngapain? Saya tiap hari pakai sepeda ini kok. Nggak mau dia. Tapi kalau dibilang, nih sepeda butut kamu kasihkan ke orang miskin ini, itu gantinya itu Alphard. Kita kasih apa enggak? Iya apa enggak? Nah gitu. Jadi orang itu bisa sabar karena tahu. Karena mengerti kenapa. Kenapa saya harus menunggu? Kenapa saya harus siap? Kenapa saya harus menghadapi ini? Nah orang yang tahu betul semakin kuat ilmunya, semakin kuat kesabarannya. Semakin kuat imannya, semakin kuat kesabarannya. Ya atau tidak ibu-ibu? Nah gitu. Siapa orang-orang yang sabar di hadapan ujian-ujian Allah? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang kalau ditimpa musibah, dia itu tahu betul. Tahu betul. Inna lillah, kita ini milik Allah. Kalau Allah mau ngambil nyawa kita, yaitu haknya dia. Kalau Allah itu mau mengambil mata kita, ya haknya dia. Allah mau ngambil jari kita, ya haknya dia. Kalau Allah mau ngambil baju kita, ya haknya dia. Jadi apapun yang Allah akan ambil, memangnya Allah lagi merebut. Ada nggak sesuatu di dunia ini yang bukan punya Allah? Nggak ada, semua punya Allah. Diri kita dan apapun yang kita pegangi, yang kita miliki, milik Allah. Nah, sehingga ucapannya seorang yang saleh, orang yang beriman, orang yang sabar, itu kalau ada musibah, ada berita tentang musibah, dia segera bilang, innalillah. Memang kita milik Allah. Kapanpun Allah mau ambil, dia ambil. Karena kita semua, apapun yang ada pada kita, milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan pulang menghadap kepada Allah. Kita harus menerima, harus ridho. Sehingga semua keputusan dia pasti baik. Pasti ada hikmahnya. Pasti keadilan. Hanya saja saya belum mampu memahaminya. Ya atau tidak? Banyak hal yang kita tidak pahami. Kenapa saya harus sakit? Kenapa anak saya harus sakit? Kenapa pasangan saya, suami saya atau istri saya harus sakit? Ada hikmahnya kawan. Tapi saya nggak paham hikmahnya. Sabar, yakini bahwa Allah itu tidak pernah berbuat sesuatu yang sia-sia. Nah, kemudian ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang akan dicurahi dengan puja-puji. Orang-orang sabar menghadapi musibah itu akan bertubi-tubi datang kepadanya pujian Allah. Yang muji itu bukan cuma sekedar manusia, Allah. Sehingga Allah akan mencintai orang yang sabar saat diuji. Warahmatun,
Dan Allah pun akan memberikan kasih sayang yang bertubi-tubi kepada orang-orang yang sabar di hadapan musibah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang benar-benar berjalan di hidup ini sesuai dengan petunjuk. Dia betul-betul menjalaninya dengan baik, dengan benar. Tidak tersesat, tidak salah. Dia sikapi kenyataan hidup ini dengan cara yang benar. Kita ini haruslah menganggap bahwa perjalanan hidup itu ibarat sungai. Ibarat sungai. Dan kita ini ibarat air di sungai. Air di sungai itu bergerak. Air di sungai itu pernah milih apa enggak? Milih ya? Air di sungai milih. Sehingga ada enggak sungai yang lurus banget? Ada enggak? Enggak ada. Tuh, ketemu batu besar, belok. Jalan lagi. Tuh, ketemu pohon besar, belok lagi. Iya atau tidak? Terus belok-belok. Kenapa? Itulah perjalanan air dari mata air sampai ke laut. Iya atau tidak? Dia itu adalah sungai yang bengkok-bengkok. Ya kan? Nah kita pun begitu sama. Kita ini berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan. Tak, belok. Tak, belok. Terus sampai nyampe di tujuan. Jadi jangan ada penolakan. Jalani hidup ini. Seperti air di sungai. Jalani. Jalani. Semua akan mudah kalau kita dibantu oleh Allah. Tidak ada yang sulit. Adakah sesuatu yang sulit buat Allah? Ada? Tidak ada. Semua mudah buat Allah. Sehingga masalahnya saya ini bersama Allah atau tidak? Saya ini berdampingan dengan Allah atau tidak? Allah itu mau membersamai kita atau tidak? Allah itu mau mendampingi diri kita atau tidak? Itu yang harus dipermasalahkan. Adapun ujiannya bukan masalah. Ujiannya itu saya bersama Allah atau tidak. Itu yang harus kita pikirkan. Ya, bisa dipahami ibu-ibu? Nah, berikutnya kita memperhatikan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min hammin wala huznin wala wasabin wala nasabin wala adhan hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Tidaklah menimpa diri seorang muslim berupa kecemasan, kesedihan, kelelahan, gangguan, walaupun sekedar duri menusuk kulit kita. Semua itu adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. Menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita. Sehingga kita itu harus melihat musibah itu seperti melihat mesin cuci. Wah, ini efektif ini. Habis ini saya bisa bersih ini insya Allah. Maka sambutlah. Kalau imannya kita sudah seperti imannya Nabi Ayub, kita bayangkan, yakni Nabi Ayub alaihi salam
dia kena penyakit lepra. Penyakit lepra itu di mata orang zaman dahulu itu penyakit laknat. Penyakit laknat. Jadi kalau seseorang itu kena lepra artinya orang itu dilaknati oleh Allah. Sehingga Nabi Ayub yang ganteng, Nabi Ayub itu kaya, seorang pemuda, kena penyakit lepra. Jadi ujiannya berat banget. Sehingga sekujur tubuhnya itu mengalami luka-luka dan koreng-koreng. Maka mulailah orang pun meninggalkan dia, membenci dia, menjauhi dia. Maka orang pun sampai ke titik tidak suka dan mengusirnya. Diusirlah Nabi Ayub. Maka tidak ada yang mendampingi dia kecuali istrinya. Naiklah ke atas bukit, bersembunyi di bukit. Kemudian terus lepra itu merangsak ke seluruh tubuh Nabi Ayub. Maka istrinya pun merasa kasihan. Wahai Ayub, bukankah engkau seorang nabi? Bukankah engkau kalau berdoa kepada Allah pasti dikabulkan? Minta kesembuhan kepada Allah. Tidak. Biarkan penyakit ini habis-habisan membersihkan diriku. Aku biarkan dia. Aku akan menahan diriku agar aku bersih dari segala kesalahanku. Sampai akhirnya istrinya enggak kuat. Katanya Ayub, ini tawaran terakhir. Engkau mau berdoa kepada Allah minta kesembuhan atau aku tinggalkan engkau? Kata Nabi Ayub, ya ingat. Kalau aku sembuh, aku akan pukul engkau dengan 100 pukulan. Maka tetap lari istrinya. Suatu saat Nabi Ayub sudah habis sekujur tubuhnya, terkena penyakit lepra itu, tinggal 1 organ tubuh yang belum, lidahnya. Cuman tinggal lidah 1. Yang lain semua sudah kena lepra. Maka Nabi Ayub pun berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, tinggal 1 lagi yang belum kena lepra ya Allah, yaitu lidahku ini. Kalau lidahku pula kena musibah ini, maka dengan apa aku berzikir? Maka Allah pun mewahyukan wahyu kepadanya. Wahai Ayub, siramkan air itu ke tubuhmu. Maka diambil air dari pelimbahan, disiramkan ke tubuhnya. Sembuh dia dan menjadi muda kembali, ganteng kembali. Maka istrinya pun merasa rindu dan naik ke atas bukit. Dilihat, loh gak ada Ayub, adanya pemuda ini. Katanya, engkau tidak melihat di sini ada orang sakit lepra, namanya Ayub? Aku, katanya. Tidak mungkin, kata istrinya. Ya ini aku Ayub, katanya. Sekarang ada masalah nih, harus mukul dia 100 kali. Dikumpulkannya lidi 100, diikat, dipukul istrinya sekali. Jadi sekali tapi nilainya 100. Jadi ini Nabi Ayub. Kita sanggup nggak tuh kayak gitu caranya? Iya, kita nggak usah sehebat sesabarnya Nabi Ayub. Maka orang pun bilang sabar itu sabarnya siapa? Sabarnya Nabi Ayub, karena memang tidak terkalahkan. Super sabar, ya atau tidak?
Kita ya tidak usah sekelas itu. Kalau sudah sekelas Ayub, kita berani menantang sakit, ya atau tidak? Kita jangan nantang sakit, Bu, ya kan? Ibu dikasih kanker aja langsung lemes, langsung ketekuk, iya, langsung nggak punya harapan, mati aja mati, katanya. Ngapain hidup kayak gini? Iya apa enggak? Nah, ini ya jangan begitu. Jangan begitu. Saya tidak pernah ingin kena penyakit ini, saya tidak pernah. Tapi jangan juga menantang, ya itu tidak. Iman kita nggak kuat buat berhadapan dengan ujian yang lebih berat daripada ini, ya itu tidak. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat di sini. Semua keadaan buruk yang dialami seorang muslim adalah penghapus dosa. Apapun, walaupun ketusuk jarum, kita lagi jahit, itu penghapus dosa. Kita kesandung, itu penghapus dosa. Kita merasa capek, itu penghapus dosa. Kita sakit, itu penghapus dosa. Kita merasa cemas, itu penghapus dosa. Apapun dan sebesar apapun musibah itu, fungsinya adalah penghapus dosa. Seperti itu. Sehingga kalau orang itu sadar bahwa musibah itu penghapus dosa, sebesar dan sekecil apapun, dia akan sabar. Akan menerimanya dan selalu memandangnya kepada Allah. Oh, ini Allah lagi bekerja. Allah lagi mau menghapus dosa saya. Sehingga kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Tapi kalau orang yang tidak sabar, orang yang tidak beriman, itu ngapain miskin terus, tukang bakso terus, puluhan tahun jadi tukang bakso terus, mulai mencaci maki Allah, ya atau tidak? Nah, itu menunjukkan imannya tidak bekerja. Sehingga dia tidak melihatnya sebagai kenyataan. Bahwa apapun yang dialami oleh seorang manusia adalah ujian. Sehingga rasa cemas, rasa sedih, rasa lelah, penyakit, kemudian yakni sekedar tertusuk duri sekalipun itu adalah penghapus dosa. Kemudian kita perhatikan lagi hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. La yazalul bala'u bil mu'mini walal mu'minati fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi hatta yalqallaha subhanahu wa ma alaihi khati'atun. Dan tidaklah ada ujian, musibah terhadap seorang mukmin lelaki atau seorang mukminah, mukmin perempuan, baik ujian itu, musibah itu menimpa tubuhnya, atau menimpa hartanya, atau menimpa anaknya, itu semua akan berproses. Sehingga pada akhirnya apa? Hatta yalqallaha subhanahu wa ma alaihi min khati'ah. Yani terus Allah lagi bersihkan diri kita. Sehingga betul-betul saat kita menghadap kepada Allah, sudah tidak ada lagi dosa. Sudah dibersihkan oleh Allah. Sehingga dari sini pertanyaannya, bisa nggak kayak begini itu dengan sekedar istighfar dan taubat? Bisa nggak? Kita menjadi orang yang bersih total, tidak ada lagi kesalahan, tidak ada lagi dosa, kita menghadap kepada Allah. Hanya sekedar bersandar kepada istighfar dan taubat. Bisa?
Hah? Tidak bisa, Bu, tidak bisa. Perlu mesin cuci. Nah, musibah itu mesin cuci. Sehingga betul-betul habis. Nah, karena musibah itu yakni menghabisi kotoran-kotoran yang ada pada diri kita, dosa-dosa kita. Kalau kita nyuci pakai tangan, kita hanya membersihkan yang terlihat saja. Ya atau tidak? Yang tidak terlihat, ya sudah, lewat. Nah, sampai di sini. Bisa dimengerti atau tidak? Nah, jadi musibah apapun atas seorang muslim adalah penghapus dosa hingga habis semuanya. Habis total. Dengan apa? Dengan musibah. Jadi istighfar terus, bertobat terus, dan menerima musibah. Musibah itu kita tampani, kita terima, kita sambut. Ini Allah lagi mau mencuci diri kita. Sehingga kalau ibu-ibu lagi numpuk pakaian, terus datang pembantu yang siap mencuci. Senang apa sedih, Bu? Senanglah. Nah, itu sambutlah musibah seperti itu. Kita sambut. Ya Allah, alhamdulillah. Datang nih pembantu ini. Saya lagi capek padahal saya lagi sakit pinggang. Ini kok datang, Ya atau tidak? Nah, kita sambut tuh kedatangannya. Kedatangan musibah itu kita sambut. Sehingga jangan heran kalau para sahabat itu kalau lama tidak mengalami musibah, mereka menangis. Jangan heran. Karena perspektif mereka itu beda dengan kita. Melihat musibah itu seperti melihat mesin cuci. Bahwa ini manfaat buat saya. Ini membersihkan diri saya. Seperti itu. Kemudian, ini slide terakhir dalam pembahasan kita. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amsalu fal amsalu. Paling kerasnya ujian itu ujiannya para nabi, kemudian orang yang serupa dengan nabi, dan orang yang serupa dengan orang yang serupa dengan nabi. Jadi kalau levelnya kita sudah kayak nabi, ya ujiannya kayak nabi. Ya. Kalau kita kurang dari itu, maka ujiannya kurang dari itu. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya, kekuatan akidahnya. Semakin kuat ujiannya. Semakin keras ujiannya. Jadi inilah keadilan Allah. Bahwa orang itu akan diuji sesuai dengan ketahanan agamanya, akidahnya. Karena kalau tidak begitu itu artinya azab. Kalau orang yang tidak beriman tapi ditimpa musibah, artinya lagi disiksa dia. Ya atau tidak? Tapi kalau orang kuat, orang yang memang punya daya tahan, dikasih musibah, ini buat dia ini sesuatu yang dia siapkan. Ya atau tidak? Maka menghadapinya dengan kesiapan. Fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uh. Kalau agamanya itu kuat, mantap, maka ujiannya pun kuat. Wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala qadri dinihi. Tapi kalau agamanya ada padanya kelemahan, kadang baik, kadang jelek, kadang kuat, kadang lemah,
maka ujiannya pun sekadar keadaan agamanya itu. Fama yabrahul bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'atun. Teruslah musibah akan menimpa seorang hamba sehingga musibah itu meninggalkan orang itu dalam keadaan berjalan di muka bumi ini tidak lagi punya dosa. Di dunia ini ada orang suci atau tidak, Bu? Ada orang suci di dunia ini? Orang suci itu harusnya orang yang tidak punya dosa. Ada? Nggak ada. Yang ada adalah orang diampuni dosanya. Dibersihkan dosanya. Itu yang ada. Jadi orang itu mulia karena musibah. Karena dibersihkan. Bukan karena dia mampu untuk tidak berbuat dosa. Karena pada kenyataannya kita punya hawa nafsu. Ya atau tidak? Maka kita berbuat dosa dengan mata, berbuat dosa dengan telinga, berbuat dosa dengan lidah, berbuat dosa dengan tangan, dengan pikiran, dengan kaki. Ada saja dosa kita lakukan. Sehingga kalau kita targetnya ingin jadi suci karena tidak berbuat dosa, zero. Itu mustahil. Tapi kita suci karena dibersihkan dosa-dosa kita, mungkin. Ya itu tidak. Iya. Jadi musibah itu baik atau buruk? Baik. Maka harus disambut. Ya itu tidak. Bisa nggak nih, Bu? Kalau ada musibah, ada sakit, sambut. Harus. Itu namanya beriman. Kita yakin kepada Allah. Ini nih kayak tadi saya sampai analogikan seperti kalau lagi pakaian kita lagi numpuk, terus datang tukang cuci, siap mencuci. Senang apa? Sedih, Bu? Senang lah. Ya atau tidak? Seperti itu kita menyambut musibah. Jadi saya ingatkan lagi dengan hadis. Hadis ini sangat dipegangi oleh para sahabat. Perlu dihafalkan oleh ibu-ibu. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah uji dia. Kenapa? Karena cintanya Allah akan diwujudkan berupa membersihkan dia dan mengangkat derajat. Musibah itu membersihkan dosa dan mengangkat derajat seseorang. Ya. Sampai di sini kita lanjutkan dengan dialog. Silakan. Ya. Silakan. Ada yang mau tanya ibu-ibu? Masalah apa aja? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau ada orang sudah miskin, banyak ujiannya, tapi dia nggak sadar, apakah itu karena dari keimanannya yang kurang ya Ustadz? Ya, kita wajib berbaik sangka. Kita wajib berbaik sangka kepada seorang muslim. Makanya kalau bisa ibu kuasai ini pelajaran ini, ya, supaya kita bisa nasehatin dia, ya kan? Jadi pelajaran ini penting apa enggak nih, Bu? Supaya bisa kita melihat kenapa saya harus miskin, kenapa keadaan saya begini. Nah,
supaya kita bisa mengangkat dia. Pelajaran ini kita ajarkan kepada dia. Ya, supaya menghadapi hidup ini dengan cara yang benar. Jangan tertipu oleh dunia ini. Ya, yang kasihan itu orang miskin masuk neraka. Jadi di dunia miskin, di akhirat sengsara. Sama aja, susah. Ya atau tidak? Bukan berarti senang jadi orang kafir. Cuman orang kafir kan di dunia foya-foya. Di akhirat masuk neraka. Kan gitu. Lah yang kasihan orang yang di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Lah dapat apa berarti? Nggak dapat dunia, nggak dapat akhirat. Kan kasihan banget. Iya atau tidak? Nah ini kan perlu kita nasihati. Menasehati orang itu caranya dengan menyentuh nuraninya, Bu. Bukan kita ajak pakai logika. Nanti berdebat kalau pakai logika. Sentuh nuraninya. Sentuh nuraninya. Contoh menyentuh nurani itu gini. Sebentar. Saya ingin memahamkan dulu kata kesadaran. Nurani itu bahasa Arabnya fitrah. Fitrah itu bahasa Indonesianya nurani. Nah, produk hasil dari fitrah atau nurani adalah kesadaran. Apa sih kesadaran itu? Mengerti akan kebutuhan. Kenapa kok si fulan itu semangat banget sholat di masjid 5 waktu? Karena dia menyadari bahwa sholat itu kebutuhan dia. Maka dia semangat. Ya atau tidak? Kenapa kok si fulan sabar banget di hadapan penyakitnya? Karena dia sadar banget bahwa ini adalah kebutuhan dia. Dia sedang dibersihkan oleh Allah. Lagi diangkat oleh Allah. Nah ini kesadaran itu sentuhan. Yang kita tusuk bukan ini. Bukan akal pikiran. Kalau akal pikiran, debat nanti kita. Menurut saya gini. Ya tapi menurut saya gini. Akhirnya berdebat kita. Tapi kalau kita sentuh nurani, iya ya. Contoh yang ganas nih, Bu. Contoh yang ganas. Ada seseorang keluar dari rumahnya menghunus golok. Akan membunuh si A. Ketemu sama kita. Kenapa kamu kok sampai menghunus golok seperti ini? Ngejar si A itu. Ini kesalahannya ada setumpuk. Harus saya habisi dia. Terus kalau kita ajak debat, jangan membunuh karena membunuh tuh gini. Debat kita, iya atau tidak? Nggak usah debat. Kita ngomong gini aja. Oke, saya sih cuman berpesan aja. Nanti kalau kamu sudah bunuh si A, ingat di sana ada mertua yang lelaki, ada mertua yang perempuan, ada istri, ada anak 5. Tolong kesejahteraan mereka, pendidikan mereka diperhatikan. Itu aja pesan saya. Balik lagi itu orang, taruh goloknya, ya atau tidak? Kenapa? Tersentuh di sini. Loh, saya ngebunuh 1 orang itu sama dengan menyengsarakan 8 orang lainnya. Ya atau tidak? Sadar dia. Tersentuh di sini nuraninya. Bisa nggak gitu? Ibu-ibu kalau piawai menyentuh nurani orang, dakwah ibu-ibu hebat. Kalau kita pakai akal, pakai pikiran, isinya cuma debat doang. Akhirnya jadi Rocky Gerung nanti. Nggak usah jadi Rocky Gerung, nggak usah. Kita sentuh aja. Kita sentuh. Jiwa orang kita sentuh. Sadar. Akibatnya gini. Sadar. Iya, bisa dipahami, Bu. Gitu caranya. Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Misalnya kita tertimpa musibah ya, musibah yang besar.
kita sudah, maksudnya udah ikhlas, sudah tahu memang itu penggugur dosa seperti itu ya. Tapi kan kondisi itu naik turun gitu ya. Yeah. Kira-kira apakah ada doa yang bisa menguatkan gitu? Yeah. Selain Ya, yang jelas kita ini kalau di hadapan musibah yang kita harus pompa itu iman kita. Iman kita semakin yakin, semakin kuat berhadapan dengan musibah. Ya atau tidak? Kalau musibah itu besar, iman kita kecil, ya nggak mampu ngangkat musibah ini. Nah, gimana sih caranya supaya iman kita melambung tinggi? Caranya adalah perbanyak ketaatan. Karena ketaatan itu akan mengangkat iman. Karena al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'at. Iman itu akan naik karena ketaatan-ketaatan. Wa yanqusu bil ma'asi. Dan iman itu akan berkurang karena maksiat. Orang kalau berani berbuat maksiat itu lagi menurunkan imannya. Kalau dia puas dengan maksiat, dia akan semakin menurun imannya, ya atau tidak? Apalagi kalau dia jenis orang yang membela-bela maksiat, wah berarti imannya sudah terpuruk. Sehingga gimana caranya? Mulai rajin sholat tahajud. Sholat tahajud itu efektif banget itu buat ngangkat iman. Kita nangis di depan Allah. Jangan pernah nangis di depan orang. Kita itu menghadapi orang itu kayak ngadepin radio. Nanti kalau kita nangis di depan dia, direkam habis itu dibawa kemana-mana. Susah nanti kita. Iya atau tidak? Kita lagi membongkar aib diri kita sendiri. Jangan suka mengeluh kepada orang. Jangan. Ini radio bodol nih orang ini. Radio bobrok ini. Jangan kita suka mengadu kepada orang. Siapapun. Jangan mengadu kepada siapapun. Karena dia itu akan jadi radio. Dia akan menyebarkan ini kemana-mana. Itu aib saya. Yang saya alami ini adalah kekurangan saya. Maka apa yang wajib saya lakukan? Tahajud, nangis. Kita nangis sejadi-jadinya di depan Allah. Tunjukkan bahwa nangisnya kita itu kuatnya iman kita. Karena kita nyandar banget sama Allah. Tergantung banget kepada Allah. Tidak bisa hidup tanpa Allah. Tidak akan selesai masalah ini tanpa Allah. Terus tumpahkan. Semakin kuat. Yani ketergantungan kita kepada Allah semakin senang Allah kepada kita. Begitu. Nanti iman itu naik dengan sendirinya. Seperti itu. Ya sebetulnya kita ini harus berusaha setiap mengamalkan apapun kita berdoa. Keluar dari rumah berdoa, masuk rumah berdoa, pergi berdoa, masuk ke masjid berdoa, keluar dari masjid berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, masuk kamar mandi berdoa, keluar dari kamar mandi berdoa. Usahakan semua itu kita lakukan yakni dengan doa-doa. Sehingga menunjukkan di hadapan Allah bahwa saya ini melakukan ini semua dengan kesadaran. Dan saya ini melakukan ini karena Engkau ya Allah. Jadi seperti itu. Kemudian kita pun rajin-rajin bersedekah. Saya ajari ibu-ibu cara bersedekah yang membuat kita banyak bersedekah. Gimana caranya? Caranya, misalnya ibu-ibu sanggupnya mau bersedekah berapa misalnya? 100.000 per minggu. Atau 100.000 per bulan. Gimana caranya? Kita tukar jadi ribuan. 100.000 itu kita tukar jadi ribuan. Nah, kita kalau ngasih orang 1.000, 2.000, paling banyak 5.000, lupa
lupa, ini lupa. Iya atau tidak? Tapi kalau kita ngasih orang 100.000, konyol lo, udah dikasih uang 100.000, nggak ada balas budinya, ya kan? Kita nagih, ya atau tidak? Kita mengingat-ingat. Padahal sedekah yang baik itu sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri melupakan. Jangan tahu nih tangan kiri kalau tangan kanan sudah bersedekah, lupakan. Supaya itu jadi pahala, itu ikhlas. Itu cara bersedekah tuh gitu. Jadi kita sanggupnya buat melupakan tuh ngasih berapa? Oh saya kalau ngasih orang 1.000, kecil, gak ada masalah. Nah lakukan. 100.000 jadikan 1.000. Suatu saat kita tambah bagus imannya. 2.000, saya lupa kalau 2.000. 2.000. Suatu saat 5.000 nggak masalah. 5.000 kita bagi orang 5.000. Gitu kita ikuti nih. Ya. Kita ikuti hawa nafsu kita ikuti. Supaya hawa nafsunya mau beriman. Supaya hawa nafsu kita mau beriman. Karena kendala besar kita itu di mana? Di hawa nafsu yang nggak mau ikut beriman. Akal pikiran kita mau beriman, fitrah kita dari awal sudah mau beriman, tapi hawa nafsu kita nggak mau. Goblok lu nyari duit susah-susah dibagi-bagiin. Tolol amat. Enak banget dia nggak kerja dapat duit. Kamu yang ngoyo-ngoyo susah-susah dibagiin duit. Goblok lo. Hawa nafsu ngomong kayak gitu, iya atau tidak? Iya atau tidak, Bu? Saya ngomong kasar kayak gitu tuh bahasanya hawa nafsu tuh. Bahasanya hawa nafsu kita saat ngomongin kita ini. Digoblok-goblok kita sama hawa nafsu. Iya. Ada lagi ibu-ibu? Ya, ada lagi. Assalamualaikum. Ustadz, kalau kita nasihatin saudara gitu ya Ustadz, kadang-kadang dinasihatin dia nggak paham gitu, kayaknya kurang merasuk gitu ya, kayak nggak peduli gitu. Kita udah capek, apa kita jalan satu-satunya kita selalu mendoakan, mungkin karena dia keimanannya juga kurang gitu, karena keistiqomahannya juga kurang gitu, tentang agamanya juga kurang, apa kita jalan satu-satunya mendoakan ya Ustadz, biar mungkin itu istilahnya hidayah milik Allah gitu ya, hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia, Ustaz. Terima kasih. Ya, doa itu bagus. Yakin bahwa doa itu bagus. Tapi kalau ada orang yang tidak tunduk dengan nasihat, tunduk dengan pemberian. Tunduk dengan pemberian. Kita kalau punya apa-apa kasih. Punya apa-apa kasih. Jangan pernah nyebut-nyebut. Kasih, kasih, kasih. Nanti lama-lama dia jadi hambanya kita. Nurut. Nggak akan berdebat dia karena dia tahu betul. Kalau mau nyari hutang ke kita. Mau apaan ke kita. Udah jadi hambanya kita dia. Diomongin, jangan gitu loh. Berhenti dia. Kenapa? Udah jadi hambanya kita kok. Ada orang yang harus pakai pikiran diajak berpikir. Ada orang yang enggak, ditundukkan dengan pemberian, bantuan. Lakukan itu. Seperti itu. Silakan. Ada lagi? Ya, cukup? Baiklah. Ya. Boleh, silakan. Ya, kalau tidak salah tuh ada perkataan ulama ya, Ibnu Qayyim apa gitu Ustaz ya, bahwa bahkan kendaraan kita mogok atau kenapa-napa aja itu adalah akibat dari dosa kita, gitu ya Ustaz ya. Jadi misalnya ada orang soleh gitu ya Ustaz ya, tapi kenapa dia anaknya narkoba gitu Ustaz. Sedangkan ada orang yang koruptor ya, dia dilihat kan kalau rezekinya tidak halal berarti kan berdampak juga pada keluarganya ya Ustaz ya. Lalu ada seorang koruptor tapi dilihat anak-anaknya baik-baik aja gitu loh Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya. Kita ini jangan mudah mengambil kesimpulan
tentang penilaian Allah. Allah itu punya cara dalam menilai. Allah itu punya cara dalam menilai. Sehingga kok mudah-mudahnya itu pelacur karena memberi minum anjing yang haus, diampuni dosanya dan dimasukkan ke surga. Enak banget. Lah iya. Nah, itu kan cara Allah menilai, ya apa enggak? Jadi kita jangan ketipu, ini koruptor, anaknya soleh dan soleha. Kita jangan ketipu sama pemandangan-pemandangan yang gitu. Nanti paling senang dan bahagianya manusia di dunia ini siapa sih? Ya selebriti. Iya, pakaiannya paling keren, ketawanya paling banyak, iya apa enggak? Joget kerjaannya, ya kan? Artinya paling senangnya manusia mereka. Itu kan mata kita. Bukan penilaian Allah kan? Yang lebih ngerti mereka bahagia tidak bahagia itu siapa? Allah. Jangan ketipu kita. Jangan pula di saat ada ulama, anaknya brengsek, korban narkoba dan sebagainya. Wah, terus kita langsung berburuk sangka kepada ulama itu. Oh, enakan jadi koruptor kalau kayak gitu. Anaknya soleh-soleha. Tapi kalau anaknya ulama malah brengsek. Lah itu kan kesimpulan yang salah karena perspektif kita salah. Angle kita saat men-shoot itu salah. Makanya yang harus diperbaiki itu cara kita. Memperhatikan Allah. Sehingga visi kita memandang itu visinya Allah. Bukan visinya orang. Karena orang itu banyak ketipu. Orang itu banyak tertipu. Oleh gemerlapnya dunia ini. Ya kan? Nanti kita akan salah lagi tuh. Melihat Nabi Ayub. Sengsara atau tidak tuh Nabi Ayub dengan penyakit lepranya? Sengsara. Apalagi Nabi Yusuf. Dari kecil sudah dilempar ke sumur, jadi budak, dijual, ya atau tidak? Masuk penjara, gak enak amat tuh jadi Nabi Yusuf, ya apa enggak? Padahal itu manusia paling bahagia di dunia ini, ya kan? Kita bisa gak berbahagia di rumah sakit? Bisa. Bisa gak kita berbahagia di dalam penjara? Bisa. Kita dalam keadaan tidak punya uang, bisa nggak berbahagia? Bisa. Di mana kebahagiaan itu tumakninah, itmi'nanul qalbi wansyirahus sadri. Rasa tenang tentramnya jiwa dan rasa lapangnya dada. Nah, anak itu ujian buat orang tuanya. Iya. Kendaraan itu ujian buat pemiliknya. Iya. Pasangan itu ujian buat pasangannya. Pasti. Iya. Nah, artinya apa? Artinya Allah itu masih sayang sama dia. Buktinya apa? Dia masih sadar kok bahwa ini ujian saya. Anak saya kayak gini, ini ujian saya. Maka dia berusaha untuk memperbaiki diri. Di saat seseorang itu bersih, nanti ujiannya dia pun selesai. Sehingga tidak ada badai yang tidak pernah habis, itu tidak ada. Ya atau tidak? Tidak ada musibah yang tidak berujung, itu tidak ada. Pasti ada ujungnya, ada pangkalnya, ada ujungnya, iya atau tidak? Sehingga akan selesai. Ini anaknya kena narkoba, ya itu ujiannya dia. Tapi nanti di saat si ulama ini sadar, terus dia bertobat, dia minta ampun, dia terus memperbaiki dirinya. Sehingga benar-benar dirinya berubah, anaknya pun ikut berubah. Tahu-tahu nanti anaknya tuh sadar, berubah. Nanti kita akan melihat keajaiban.
pada anak itu yang dulunya brengsek, ternyata menjadi pemimpin berikutnya. Kita tidak tahu. Bisa jadi itu anaknya koruptor, hari ini kita melihat saleh dan salehah karena kita terpengaruh oleh jilbabnya, oleh cara dia berpakaian. Tapi besoknya jadi koruptor lagi kayak ayahnya. Ya sama aja. Jadi jangan buru-buru kita menilai orang, jangan. Karena yang bisa menilai itu cuma Allah, seperti itu. Ya, ada lagi? Cukup ya, Bu? Cukup. Baiklah, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.